Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Bapak berharap semua dalam keadaan baik. Oke, baik. Pada bab 3 ini kita akan membahas materi baru, yaitu wirausaha budidaya ikan konsumsi. Mungkin anak-anak Bapak sudah tahu apa yang dimaksud dengan budidaya, apa yang dimaksud dengan ikan konsumsi. Ya, di sini sekaligus Bapak akan jelaskan bagi anak-anak yang tidak tahu ataupun yang sudah tahu biar semakin tahu. Budidaya hampir sama dengan pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk dapat diambil hasilnya. Sedangkan ikan konsumsi yaitu ikan yang lazim dikonsumsi sebagai pangan oleh manusia. Jadi Pak, apa yang maksud dengan budidaya ikan konsumsi? Jadi kalau digabung semua itu lebih beda lagi artinya, ya. Tapi hampir sama tujuannya, yaitu memperbanyak, merawat, menjaga kelestarian ikan dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan, ya, sehingga menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau ikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam melakukan wirausaha budidaya ikan konsumsi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan usaha, kemudian ide dan peluang usaha. Dalam melakukan ide dan peluang usaha, ada 4 poin yang harus diperhatikan. 1. Ikan sebagai sumber protein. Yang kedua, permintaan tinggi. Yang ketiga, harga ikan meningkat. Keempat, penangkapan alam yang belum mencukupi. Oke, baik. Selanjutnya, segmentasi budidaya ikan. Ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, pembenihan. Kedua, pendederan. Dan yang ketiga adalah pembesaran. Oke, baik. Selanjutnya, sumber daya. Untuk sumber daya, ada 7 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah man atau manusianya. Itu paling penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, money, yaitu pembiayaan, pembelian, bahan baku, dan lain-lain. Ketiga, material, yaitu bahan yang dibutuhkan, baik itu bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Yang keempat adalah mesin, yaitu sarana pendukung proses produksi. Yang kelima, metode, yaitu penetapan cara kerja untuk menghasilkan produk terbaik. Yang keenam, market, yaitu mengetahui produk yang diinginkan konsumen. Dan yang ketujuh adalah information atau informasi agar usaha lancar dan berkelanjutan. Kemudian informasi tentang pasar. Selanjutnya, komponen perencanaan. Ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, jenis ikan. Ya, jenis ikan yang harus dibudidayakan, kita harus paham jenis ikan apa yang akan kita budidaya. Yang kedua, penetapan modal. Dalam melakukan budidaya, kita harus menetapkan berapa modal yang akan kita anggarkan. Yang ketiga, lokasi. Lokasi yang akan digunakan di sini merupakan lokasi yang strategis dan merupakan lokasi yang pas dalam melakukan budidaya ikan konsumsi. Selanjutnya, langkah penyusunan perencanaan. Ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengetahui peluang usaha. Yang kedua, menganalisis potensi daerah. Dan yang ketiga, mengetahui harga ikan meningkat. Oke, selanjutnya pokok-pokok perencanaan usaha. Ada 10 poin yang harus diperhatikan. 1. Nama perusahaan, yaitu memiliki dampak jangka panjang. Yang kedua, berorientasi pada masa depan. 2. Lokasi, yaitu background linkage, kemudian forward linkage.
Oke, baik, selanjutnya komoditi, yaitu ada 4 poin. 1. Permintaan masyarakat. 2. Identifikasi. 3. Saingan dalam usaha. 4. Kemampuan bersaing. Keempat, konsumen, yaitu prospek berdasarkan jenis, bentuk, dan jenis usaha. Kedua, jenis usaha mempengaruhi jangkauan konsumen. Poin kelima, pasar tujuan, yaitu market leader, market challenge, market niche, dan terakhir kualitas dan harga barang sesuai selera konsumen. Poin keenam, partnership, yaitu menjalankan usaha mencari keuntungan. Selanjutnya, poin ketujuh, personil, yaitu orang yang dipercaya untuk menjalankan usaha. Kedua, jujur. Poin ke-8, modal, yaitu jumlah modal yang tersedia. Kemudian semua sumber harus ditulis. Poin ke-9, peralatan, yaitu sesuai kepentingan. Poin ke-10 yang terakhir itu penyebaran promosi, itu direncanakan dengan baik, kemudian mempromosikan tempat dan keunggulan. Aneka produk ikan konsumsi. Berikut Bapak tampilkan dan Bapak jabarkan jenis ikan konsumsi. 1. Lele lokal. Ciri-ciri: tubuh manjang, kulit licin, kulit punggung hitam, kulit warna putih keabuan. Hidup di danau, sawah, sungai tenang. Dapat hidup di perairan kering. Hewan nokturnal. Selanjutnya, telur yang sudah dibuai menempel pada tumbuhan air atau dasar kolam. Telur pemijahan menetas setelah 3-4 hari. 2. Ikan nila. Ciri-ciri: tubuh warna putih, merah, biru, hitam. Bentuk tubuh pipi vertikal. Terdapat garis-garis miring pada sirip punggung. Mata menonjol, duri tajam pada sirip punggung dan ekor. Selanjutnya, suhu air yang sesuai 20-30,8 Celcius. pH air 6-9,41. Makanan dari sumber nabati dan hewani. Telur yang sudah menetas disebut burayak. 3. Ikan gurame. Ciri-ciri: tubuh oval dan sedikit panjang, pipi, sisik besar, tubuh warna kecoklatan dengan bintik hitam, mulut kecil. Kemudian memiliki labirin, tumbuh maksimal pada ketinggian 20-400 mdpl, suhu 25-28 Celcius, pH 6,5-7,0. Berkembang biak melalui fertilisasi eksternal. 4. Ikan bawal. Ciri-ciri: tubuh oval dan pipi, kepala bulat, ventral bawal muda berwarna putih dan merah, gigi tajam, sirip panjang. Selanjutnya, pH optimal 7-8, suhu optimal 20-28 Celcius. Hidup bergelombol, memakan zooplankton, serangga air, siput air.
pakan tambahan berupa sayuran, sisa makanan, dan limbah pasar. Telur menetas dalam 18-24 jam. Demikian penjelasan dari Bapak tentang budidaya ikan konsumsi. Semoga materi yang Bapak sampaikan ini kamu dapat mengerti dan paham. Sekian dan terima kasih.